Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Jundi Azhara. Pada video kali ini, saya akan memberitahu teman-teman gimana menggunakan heading 1, 2, dan 3. Nah, sebelum itu, fungsi heading ini untuk mempermudah kita dalam mencari subbab dan membuat daftar isi. Nah, sebelum masuk ke pembuatan headingnya, kita terlebih dahulu mengatur font, ukuran, dan marginnya. Untuk font, seperti biasa, menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Selanjutnya dengan margin atas 4, kiri 4, bawah 3, dan kanan 3. Terus kita klik OK. Setelah itu semua, kita bisa mulai mengetik. Kita taruh dulu di posisi tengah. Kita ketik. Ini bisa teman-teman untuk judul ataupun untuk bab. Nah, yang pertama ini adalah heading 1. Kita blok terlebih dahulu. Terus kita bloatkan warnanya, warna hitam. Terus kita klik heading 1, klik kanan. Dan perbaharui judul 1 dan perbaharui judul 1. Nah, ketika sudah ada tanda ini, berarti headingnya sudah ada. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengetik yang berikutnya, kita tinggal klik heading 1 lagi saja dan kita klik judul yang berikutnya. Begitu terus hingga sampai di bab 1. Nah, untuk ini, pendahuluan ini, kita penulisannya dengan cara klik di sebelum depan P dan klik Enter Shift. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah cara pembuatan heading 1, teman-teman. Terus berikutnya, cara membuat heading 2. Kita klik, kita melakukan dengan penomoran. Yang ini, terus kita pilih yang ini. Nah, terus kita klik lagi dan pilih ubah tingkatkan daftar menjadi 1.1. Untuk fontnya kita ubah lagi. Kita ketik dulu. Karena fontnya bukan Times New Roman, sedangkan kita harus menggunakan Times New Roman, jadi kita blok, terus kita pilih Times New Roman ukuran 12. Nah, setelah ini kita blok lagi. Kita klik heading 2. Nah, klik kanan terus perbarui judul 2. Oke, ketika sudah seperti ini, nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung enter dan langsung klik heading 2 lagi untuk menulis subbab berikutnya. Tinggal klik saja heading ini. Di bentuk headingnya sudah terlihat. Terus untuk berikutnya kita klik saja heading 1 untuk bab berikutnya.
klik juga di depan huruf T dan tekan enter shift. Oke. Selanjutnya untuk heading 2 kita klik lagi. Nah, karena di sini nomornya masih 1.4, sedangkan di sini adalah bab 2, jadi untuk mengubahnya kita klik kanan, terus set nilai penomoran. Kita tekan lanjutkan dari daftar sebelumnya, kita klik nilai selanjutnya. Nah, tinggal kita atur nilai ke 2 dan 2.1. Oke, kita tinggal oke. Terus jangan lupa untuk update, untuk diperbarui lagi headingnya. Setelah itu kita bisa enter, terus klik heading 2. Nah, untuk pembuatan heading 3 kita sama kurang lebih dengan heading 2. Jadi kita klik nomor yang ini lagi, terus kita klik yang ini, klik lagi, ubah tingkatkan daftar menjadi yang ini, seperti ini untuk heading 3. Nah, tulis dulu judul dari heading 3. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, berikutnya kita blok lagi, kita ubah fontnya, dan klik heading 2, klik kanan, perbarui judul 2. Nah, perbarui judul. Bentar, kita blok. Salah. Nah, kita klik perbarui judul 3. Nah, untuk penomoran sama seperti yang sebelumnya, kita klik kanan di nomornya, terus kita pilih set nilai penomoran. Kita klik lanjutkan dari daftar sebelumnya, nilai selanjutnya, terus kita atur ke 2.1.1. 2.2.1. Nah, untuk berikutnya kita tinggal klik heading 3. Nah, seperti ini udah heading cara penggunaan heading 1, 2, dan heading 3. Untuk berikutnya kita tinggal menyesuaikan lagi. Jadi kita tinggal klik heading 1 untuk judul. Nah, untuk heading 2 kita tinggal klik lagi heading 2 karena tadi udah setting. Nah, untuk penomorannya, karena ini bab 4, kita klik kanan lagi, set nilai penomoran, dan kita ubah ke bab 3 maksud saya. Bab 3. Nah, ini judul di sini hanya contoh ya teman-teman. Tinggal klik kanan dan set penomoran lagi, tinggal sesuaikan dengan bab yang teman-teman tulis.
Jadi di sini bab 4 dan subbab pertama. Nah, sama seperti kalau menggunakan heading 3, sama seperti tadi, jika penomorannya masih 2.3, teman-teman bisa klik dengan klik kanan, terus set nilai penomoran, dan lanjutkan dari daftar sebelumnya, klik nilai selanjutnya, aturkan 4.1. Oke. Nah, kita klik subbab. Ini hanya contoh ya teman-teman untuk judulnya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa lanjutkan dengan judul teman-teman. Misalnya berikutnya adalah daftar pustaka dan lampiran. Teman-teman bisa klik tab. Nah, ini hanya contoh ya judulnya teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini semua, untuk mempermudah kita dalam pembuatan daftar isi dan untuk mempermudah kita dalam mengisi apa yang dijadikan judul, kita bisa, atau untuk blank page-nya berikutnya, kita bisa klik di bagian sini di depan di sini untuk lembar kosong jika teman-teman ingin mengetik di bawah judul. Nah, teman-teman bisa klik di bagian I, terus kita ke sisipkan dan klik pemisah halaman. Nah, begitu terus untuk judul-judul berikutnya. Ini supaya kalau teman-teman mau mengisi di bagian judul itu, teman-teman tidak perlu enterkan lagi secara manual. Jadi teman-teman hanya klik-klik saja. Mempermudah teman-teman dalam membuat suatu skripsi atau makalah atau karya tulis ilmiah lainnya. Klik-klik saja. Nah, pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Judul satu dengan judul lainnya bakalan terpisah. Nah, untuk pembuatan daftar pustaka, kita bisa daftar isi, kita bisa klik di sini, enter. Terus kita ke referensi dan klik yang daftar isi. Nah, teman-teman pilih yang kedua. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Nah, di sini daftar isinya bakalan terisi secara otomatis. Entah teman-teman isi secara otomatis. Sekian tutorial yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.